Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Endriani dengan NIM 222080350. Saya berasal dari UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Pathiah Nopriani. Selanjutnya, pengertian manajemen sumber daya data. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih data. Data adalah sumber daya penting organisasi yang perlu dikelola seperti mengelola aset penting dalam bisnis lainnya. Sedangkan manajemen sumber daya data atau data research management adalah proses mengelola, menyimpan dan mengakseskan data yang digunakan oleh sistem informasi. Ini meliputi seluruh aspek dari data termasuk kualitas, integritas, keamanan dan aksesibilitas. Tujuan utama dari manajemen sumber daya data adalah untuk memastikan ketersediaan data yang akurat, relevan, terpercaya, dan aman, serta memastikan data tersebut dapat diakses dan digunakan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Selain itu, mendukung kemajuan perusahaan dengan cara menyediakan pertimbangan saat keputusan itu diambil. Karena itu sangat penting bagi kita mengumpulkan dan menyimpan data penting itu secara berkala. Selanjutnya, beberapa tugas yang termasuk dalam manajemen sumber data adalah yang pertama pengolahan basis data, maksudnya mengelola data. Yang kedua, data warehousing atau gudang data yang menyimpan data terkini atau historis. Yang ketiga, data mining atau data mining, proses pengumpulan informasi data yang penting dalam baik data atau jumlah yang besar. Yang ketiga, data security management atau proses dalam menerapkan kebijakan dalam melakukan pengolahan data internal maupun eksternal secara sistematis. Yang kelima, quality management atau data quality management, kemampuan perusahaan dalam menjaga jasa yang ditawarkan. Dalam manajemen sumber data meliputi satu, pengumpulan data. Di sini saya menjelaskan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengumpulan data ini meliputi pengumpulan, validasi dan klarifikasi data. 2. Penyimpanan data merupakan pengelolaan dan penyimpanan data dalam berbagai format dan sistem penyimpanan yang sesuai. Maksudnya, pengaturan ini meliputi desain basis data, kebijakan, penyimpanan dan pengaturan backup data untuk melindungi data dari kerusakan dan kehilangan. 3. Integrasi data. Integrasi data ini melibatkan proses seperti transformasi data, pemadatan data atau penggabungan data dari berbagai sumber. Yang keempat, ada keamanan data, melibatkan perlindungan data dari akses yang tidak sah, perubahan yang tidak sah atau kehilangan. Keamanan data ini melibatkan penggunaan, kontrol akses, enkripsi, tindakan pengaman jaringan, serta prosedur keamanan yang tepat. Yang kelima, kualitas data merupakan upaya untuk memastikan kualitas data yang tinggi, termasuk keakuratan, integritas, konsistensi, dan relevansi data. Yang keenam, pemeliharaan data melibatkan pemantauan, pemeliharaan, dan pengelolaan data selama siklus hidupnya. Yang ketujuh, akses data. Selanjutnya, terdapat dasar-dasar konsep data meliputi yang pertama karakter, terdiri dari huruf, angka, dan simbol lainnya. Yang kedua ada file atau elemen data, sekelompok karakter yang saling berhubungan. Yang ketiga ada record atau catatan. Record ini file dari data yang saling berhubungan dikumpulkan membentuk catatan atau record. Jadi file ini dikumpulkan dalam satu kelompok dan terbentuklah record. Sedangkan ini yang keempat ada file. File ini adalah sekelompok data yang saling berhubungan. Kalau record sekelompok file, kalau file ini sekelompok data. Yang kelima ada basis data atau database. Database ini sekumpulan terintegrasi dari elemen data yang secara logika saling berhubungan. Secara umum, database berfungsi sebagai wadah tempat informasi data dan disimpan pada suatu perusahaan atau program. Selanjutnya ada jenis-jenis database. Database pertama, database operasional, untuk menyimpan data terinci yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis dan operasi dari suatu perusahaan. Yang kedua, database terdistribusi. Yang ketiga, database eksternal, database yang menyediakan akses data pribadi, eksternal, dan online. Yang keempat, database hipermedia.
Database hipermedia ini basic seperti gambar, teks, grafik, maksudnya satu set halaman multimedia yang saling berhubungan dari sebuah situs web terdiri dari halaman utama dan hiperlink multimedia seperti gambar, teks, grafik, audio, dan sebagainya. Selanjutnya, pemrosesan file secara tradisional. Informasi yang Anda inginkan berada dalam beberapa file yang berbeda dan setiap file diatur dalam cara yang berbeda. Maksudnya, informasi yang kita inginkan itu terdapat dalam file-file yang berbeda, tidak satu file, dan diatur dalam cara yang berbeda. Yang kedua, setiap file telah diatur untuk digunakan oleh berbagai program aplikasi yang berbeda. Yang ketiga, tidak ada program aplikasi yang tersedia untuk membantu mendapatkan informasi yang Anda inginkan dari file-file ini. Selanjutnya, terdapat masalah dalam pemrosesan. Masalah pemrosesan ini terdapat penumpukan data, maksudnya duplikasi data yang berlebihan atau data redundansi, menyebabkan masalah ketika data ingin diperbarui. Yang kedua, kurangnya integrasi data. Memiliki data dalam file-file yang independen mempersulit untuk memberi para pemakai akhir informasi untuk permintaan khusus yang membutuhkan pengaksesan data yang disimpan dalam file yang berbeda. Yang ketiga, ketergantungan data, maksudnya sistem saling tergantung satu sama lain dalam cara yang tertentu. Pendekatan manajemen database. Pendekatan pemrosesan file digantikan oleh pendekatan manajemen database atau database management system, disingkat jadi DBMS, sebagai dasar metode modern dari pengelolaan data organisasi. Sebelumnya, DBMS adalah software utama dalam pendekatan manajemen database dengan fungsi dasar. Yang pertama, membuat database baru, memelihara kualitas data, menggunakan database organisasi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh end user. Ini terdapat keunggulan DBMS. Yang pertama, memberikan data yang konsisten, mempercepat akses dan respon data. Yang ketiga, dapat mengendalikan pengulangan data. Yang keempat, meningkatkan layanan backup dan recovery. Masih banyak lagi keunggulan DBMS, salah satunya mengurangi duplikasi data, mengurangi konflik antar pengguna data. Selanjutnya, kekurangan DBMS. Dibutuhkan biaya konversi untuk penggunaan DBMS baru. Umumnya performa kinerja menurun seiring waktu. Performa yang menurun mengakibatkan kegagalan yang lebih besar. Di sini masih ada lagi, dari ketiga ini masih ada lagi kekurangan DBMS yang meliputi harga DBMS yang handal biasanya sangat mahal, kebutuhan akan sumber daya atau resource biasanya cukup tinggi. Bahasa basis data, ada dua bahasa komputer yang dapat digunakan dalam berinteraksi dengan DBMS, yaitu yang pertama Data Definition Language atau disingkat jadi DDL, yang kedua Data Manipulation Language atau disingkat jadi DML. Bahasa basis data, Data Definition Language atau disingkat jadi DDL, yaitu bahasa komputer yang digunakan untuk menggambarkan desain dari basis data secara keseluruhan. DDL sendiri mempunyai fungsi utama untuk mendefinisikan data dalam database secara logika, di antaranya yaitu yang pertama mendefinisikan karakteristik dari record, yang kedua untuk menentukan kunci file, yang ketiga menentukan hubungan dengan data file-file lain. Data Manipulation Language atau disingkat menjadi DML, yaitu bahasa komputer yang digunakan untuk memanipulasi dan mengambil data dari database, menghapus data dari database, dan mengubah data pada suatu database. DML sendiri juga mempunyai fungsi untuk melakukan hal-hal berikut: mengambil data dari basis data, menghapus data dalam basis data, dan menambahkan data dalam basis data. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.